Masih kawin sumongan kumang bagah kumang sumongan semangat jalan semangat jamaya jalan kami di agungnya terima ada kami gaul terke seribu sayang lagi tetangi laut terle unai semangatnya. Oh tujuan ketiba kami penantai umon tujuan tu tiba tu tujuan ngampah nyogan ayo ngancit mana anai. Oh di laut tu datang juntung kamu datang ketiba kami tanyong ini oh maka motu besimu tu mana. Oh kita baru bertemu tu berjawa sama hanya kamu tu mengilin gajahnya sama tuah nama tersabal tumpang sesalaman nunggal ayo banyaknya oh setua tu nama kapal tumpang tidak nunggal ayo banyak sama banyak buai tahun ini ada sama Jawa kita bertemu sama oh di junjung bertemu datang tujuan ke lawan gomba kumang sok masuk itu kepilih gajahnya oh duduk medan terlakau luar ngam sama bercerita kata dengan lebay muda kami Tuhan bujaknya ayo punya jua bang masuk ke lawan agung umatnya ya selanjutnya ninja Rita tepas dah injak besi dulu ya selanjutnya injak telur ya selanjutnya pelita lagi ya. Jadi tadi itu adalah doa untuk rombongan supaya selamat sehat sampai ke tujuan ya. Ya, kami persilakan. Ya, kami persilakan untuk rombongan untuk selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan bersama-sama untuk bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada tim verifikasi dari Kementerian
Selamat datang di Dusun Sebaju, Desa Nangakebebo. Acara kita pada siang hari ini yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Asal Sebaju, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Desa Nangakebebo, yang ketiga sambutan dari tim verifikasi dari kementerian. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung kita ke acara yang pertama yaitu sambutan dari tuan rumah dari Ketua Pasar Sebaju atau Ketua Masyarakat Hukum Adat Pasar Sebaju kepada Bapak Sahrudin. Dengan hormat kami persilakan. Tim yang dari Timur mungkin sudah kenal semua, tetapi tim yang dari Pak Pusat mungkin belum ada yang belum kenal. Nama saya adalah Pak Sahrudin. Lahir tahun 68, 1968. Dan sekarang sudah berusia saya sudah 54 tahun. Jadi alhamdulillah sudah punya anak, punya menantu, punya cucu. Saya memang asli berasal di Dusun Sebaju ini. Lahir pun di Sebaju ini, mungkin pulang pun tetap di Sebaju ini. Jadi pertama-tama saya mengucapkan salam hormat kepada kita seluruh semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Verifikasi dari Jakarta Pusat, yang saya hormati tim-tim dari Melawi, Kabupaten Melawi. Saya tidak bisa nyebut satu persatu, termasuk saya hormati Bu Bella. Yang lain-lain kawan-kawan saya tidak menghormati seluruh tamu undangan yang dari kabupaten maupun luar Kabupaten Melawi yang saya hormat dan saya cintai. Pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh anggota tim verifikasi yang maupun dari pusat, dari kabupaten yang telah sudi hadir di tempat kediaman kami. Inilah dusunnya dusun kami, Pak. Dusun Sebaju. Dusun Sebaju ini terdiri dari awal-awalnya. Memang Dusun Sebaju ini tidak banyak orangnya, Pak. Sedikit orangnya, paling sangat-sangat sedikit. Kalau tidak salah saya, Pak, 2008 itu kakaknya masih 40, Pak. Kalau tahun 80 kakaknya masih 20 kakak. 20 kakak. Jadi kenapa tujuh dan maksud kami, saya meringkas saja menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Saya menyampaikan dengan ringkas saja. Kenapa? Sebaju ini mau diminta klaimkan Sebaju ini menjadi hutan adat. Ada apa dan bagaimana? Tujuan utama kami, karena kami ini berasal di sini, nenek moyang kami menjaga hutan itu dari nenek moyang kami. Kenapa sampai hari ini kepada kami tidak bisa menjaga? Di saat apa? Kami ini harus menjaga dan meminta tolong kepada bapak-bapak maupun di tim kabupaten maupun di pusat. Kenapa kami harus menjaga ini? Karena ini di lahan wilayah ini tadi, Pak. Jujur ya. Nah, jadi kenapa info tadi bisa diberi izin? Semasa kami yang di sini, yang lahir di sini, tempatnya di sini, hidup di sini, urusan di sini, tidak bisa mendapat izin. Maka dari itu saya sebagai ketua mohon kepada Bapak Ibu seluruh yang tim verifikasi ini, mohonlah untuk di Dusun Sebaju Desa Bebu ini mohon izin kami memerlukan sesuatu sebagaimana mestinya untuk kembali kepada masyarakat desa. Kalau izin PT-nya Pak Ibu tadi semua seluruh ini, termasuk ini rumah kita ini kan wilayah Ibu tadi juga. Nah, jadi saya menyimak sedikit Pak ya, mohon Ibu Bapak saya menyampaikan sedikit. Ketika saya diundang ke Jakarta bertemu dengan Ibu Siti Nurhayah, beliau menyatakan kalau PT, seluruh PT saya mempunyai izinnya, saya membuat izinnya, saya menandatangani izinnya, saya itu aja dapat nyimak Pak. Tetapi kalau mengeluarkan izinnya, saya bisa mengeluarkan izinnya. Yang penting ada dari kabupaten, kepala daerah memohon kepada pusat, wilayah ini yang mana bisa dikeluarkan, yang mana minta dikeluarkan. Jadi sementara ini kami sebagai masyarakat desa di sini, saya sebagai ketua memohon izin kepada Bapak Ibu dan semua ini yang telah hadir di sini, bahwa yang kami minta di Dusun Sebaju Desa Nangakebebo bukan semuanya, bukan semuanya. Yang kami minta ini ada wilayahnya tertentu. Kalau tidak salah saya,
Wilayah dusun Kebebun, desa Kebebun ini dusun Sebaju, termasuk juga Kebebun, kurang lebih 10.000 hektar. 10.000 hektar termasuk dalam wilayah adat kami, turun dalam wilayah adat hanya 2.666. Termasuk yang kami intikan, di situ ada 190 hektar. Di situ ada zona pompa atas, ada zona inti, ada zona lindung, ada zona penanaman. Di situ kami bagi-bagi dengan zonanya. Jadi kalau yang kami lindung itu betul-betul tidak boleh dilindungkan. Sebesar apapun air di situ tetap, kecuali kami oleh ikannya. Nah, kalau saat ini kami tetap pakai hukum adat istiadat kami, maka dalam hutan yang kami jaga 190 hektar itu kami tidak boleh masuk sembarangan di situ. Maupun dari desa tetangga maupun dari desa lain-lain, kami siap untuk menjaga itu. Itulah komitmen kami. Ketika ada masuk nyolong tidak ada tanpa izin kepada ketua, apalagi kepada masyarakat di seluruh sini, dia akan kena adat 3 fakta adat. Yang pertama adat langkah lalu, yang kedua adat basah, yang ketiga adat curian. Nah, itu akan kena 3 fakta adat yang akan kami lakukan selama ini. Itu pernah kami lakukan. Saya sebagai ketua pernah mengadat itu. Nah, jadi selama ini karena kita sudah menjaga, sudah komitmen dengan dusun-dusun desa tetangga, selama ini adalah keadaan aman. Jadi kita menjaga ini dari 2008. Jadi sampai sekarang alhamdulillah. Nah, kalaupun dari kabupaten, mungkin Ibu Lena sudah mengirimkan itu, semuanya sudah ada. Di Bupati sudah ada di tangan saya. Nah, ini dengan menunggu verifikasi dari pusat, bagaimana tim dari pusat ini menilai ataupun melihat keadaan. Nah, kalau kampung ini benar-benar kampung Pak, masih utuh benar-benar kampung. Tidak ada yang sudah, cuma ada separuh sudah simpang ke jalan hitam. Jadi kenapa ini kok lihatnya sedikit orangnya tadi kena hujan, mereka dah duluan pulang, banyak yang pulang bikin rumah, bikin kain katanya di rumah. Jadi bilang tidak apa-apa, yang penting kita ini bisa hadir. Jadi saya mau sekali lagi kehadiran Bapak ini saya ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Saya tidak menyampaikan bagaimana yang saya sampaikan ini, saya dengan inti-intinya saja menyampaikan kepada bapak-bapak, para ibu, pada seluruh tim PBKC ini, saya menyampaikan dengan sedikit dua patah kata. Saya tidak juga berpanjang lebar, tidak bisa berpanjang lebar, tapi inilah saya serahkan semua kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Nanti menilainya seperti apa. Kalau keadaan kampung ini, inilah Pak kampung. Dulunya kampung ini kampung Sebaju. Setelah ada perpindahan desa disebut kampung dusun Nangas Sebaju. Setelah perpindahan dari gaya lama ke gaya baru Pak. Jadi kalau dulu kampung Sebaju. Jadi setelah gaya baru ada kepala desa dipindah namanya dusun Nangas Sebaju. Nah, itu bahasanya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar tinggal ada di luar. Bayar dulu joget lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa diberikan kekuatan, kita bisa diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul di Balai Bupokar ini dalam rangka acara kegiatan verifikasi hutan adat Rasau Sebaju. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau sampai akhir zaman. Yang terhormat Ketua Tim Terpadu Verifikasi Hutan Adat Rasau Sebaju Bapak Rifani Nur beserta anggota tim terpadu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, kepala dusun, ketua RT dusun Sebaju, yang saya hormati Pak Kades Pelinggang. Jadi ada Pak Kades Pelinggang, Pak Desa Pelinggang yang hadir di sini. Terima kasih Pak Kades sudah hadir Pak Kades. Baik. Hutan adat Rasau Sebaju mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Melawi nomor 4 tahun 2018 tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. SK Bupati nomor 660/171 tahun 2019 tentang pengakuan masyarakat hukum adat komunitas Dusun Sebaju Dayak Katam Kebahan, Nanga GBU Kecamatan Nangapinoh Kabupaten Melawi.
Jadi luas wilayah adat MHA Dusun Sebaju 2606. Kemudian hutan adat yang kita ajukan 198,33 hektar. Jadi hutan adat Rasau Sebaju, tujuan hutan adat Rasau Sebaju bukan hanya kita ingin mengambil dan mengelola hasil dari hutan adat tersebut, terutama dari hasil sirup asam maram, kemudian madu kululut, kemudian asam ganis. Jadi mimpi kita Pak untuk hutan adat Rasau Sebaju itu menjadi tempat penelitian mahasiswa-mahasiswa universitas yang ada di Kabupaten Melawi maupun di luar Kabupaten Melawi. Kemudian menjadikan hutan adat itu ekowisata Pak. Itu mimpi kita. Mimpi kita di Dusun Sebaju ini, selain kita menjaga hutan itu, dan itu mimpi kedua kita. Kemudian kita di sini struktur susunan pengurus adat istiadat Sebaju ada labai. Jadi labai itu mengurusi adat dan agama. Kemudian ada danai, kemudian ada danai itu mengurusi kehidupan sosial ekonomi masyarakat seperti menentukan waktu berladang. Itu tugasnya danai. Kemudian lawang itu Pak kepala keluarga. Jadi lawang itu kepala keluarga. Jadi Rasau Sebaju ini dibagi menjadi 4 zonasi, yaitu zona lindung, zona inti dengan luasan 4,234 hektar. Kemudian zona manfaat, zona yang masih bisa dimanfaatkan kayaknya dengan pembatasan kubikasi dengan luas 90,831 hektar. Kemudian zona penanaman, zona yang akan dilakukan penanaman dengan tujuan peningkatan ekonomi masyarakat Sebaju dengan luas 25,690 hektar. Jadi Pak, untuk menutup pantun, ke Sebaju membawa baju, melewati jalan yang berliku. Selamat datang kami haturkan kepada tim terpadu verifikasi hutan adat Rasau Sebaju. Baik, yang kedua, Sebaju melewati jembatan dan juga melewati jalan. Masyarakat hukum adat Rasau Sebaju sudah lama memimpikan mendapatkan SK dari kementerian. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya bagi Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu-ibu sekalian, Pak Kepala Adat ya, Pak Kadus, juga ada Pak Kades, ya, teman-teman tim verifikasi, tim terpadu. Nanti bisa sambil berinteraksi, sambil bersilaturahmi, bisa saling berkenalan. Teman-teman semua, karena kalau diperkenalkan satu persatu pasti tidak ada waktunya. Pertama, tentu saja kami sangat bersyukur sekali bisa hadir di sini, sangat menghargai sambutan dari bapak ibu-ibu sekalian, sambutan yang hangat. Jadi kami datang ke sini sudah seperti bukan pertama kali. Ini sudah seperti saudara sambutannya. Jadi kami sangat berterima kasih sekali atas sambutannya. Yang berikutnya tentu saja tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Adat, Pak Sahrudin, gitu. Ini adalah tim yang ibaratnya Bu Rini ini dreaming team. Tim yang diimpi-impikan. Mudah-mudahan mimpinya hari ini terwujud di hari yang baik, di hari Jumat. Bagi orang Muslim ini adalah hari raya, hari besar gitu ya. Jadi kami datang pas di hari Jumat. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua, Pak ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami berterima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu setia menunggu, bukan setia di tikungan menunggu. Setia menunggu
kedatangan tim untuk verifikasi. Saya juga mendengar cerita sudah sejak tahun 2019 ditunggu-tunggu, bukan karena kesengajaan Pak, tapi antrian untuk permohonan untuk penetapan hutan adat ini juga tidak sedikit. Ini sahabat saya Pak Daud ini kabarnya tidak pulang-pulang. Ini seperti Bang Toyib sudah kalau di dalam lagu Pak. Istrinya setiap hari nyanyi lagu Bang Toyib di rumah. Jadi karena jarang pulang, karena kerjanya muter-muter walaupun cuma di Kalimantan, tapi karena medannya cukup berat dan proses verifikasi itu harus detail dilakukan oleh beliau, maka memang membutuhkan banyak waktu. Mohon dimaklumi semua ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kerja dari, perlu saya sampaikan bahwa kerja tim ini kan cukup singkat ya. Jadi hari ini kami datang, mudah-mudahan sudah bisa bekerja mulai hari ini. Kita sudah juga melewati 2 kali pertemuan lewat udara. Kalau dulu kan pertemuan lewat udara itu bagaimana gitu ya, melihat wajah orang lewat udara, melihat suara orang lewat udara gitu ya. Nah sekarang ini terbukti gitu. Sekarang ini terbukti. Mungkin dulu kalau kita lihat riwayat Isra Mi'raj Nabi itu kita bingung. Bisa orang pulang pergi dalam 1 hari itu bisa. Nah sekarang ternyata hal tersebut memang nyata adanya gitu. Nah sekarang kita bingung, ini pesan dari alam gaib kayaknya seperti gitu ya. Kalau pesan dari udara sekarang kan sudah terbukti gitu. Nah jadi kita sudah melewati 2 kali pertemuan online. Kemudian kemarin juga kita sudah melakukan pertemuan persiapan Pak, dibuka oleh Pak Sekda, diberikan arahan oleh Pak Sekda kemarin itu. Kemudian kita juga sudah merumuskan rencana-rencana teknisnya bersama Pak Kadus ya. Dan hari ini mudah-mudahan nanti ada 2 proses Bapak Ibu sekalian, warga sekalian. Jadi kerja ini tidak akan sukses, kerja tim ini tanpa bantuan dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Informasi, kemudian pengetahuan yang disampaikan kepada kami itu sangat bermanfaat, dan tentu saja Pak Sabarudin, Pak Ketua, Pak Kadus, Pak Kades itu sangat menentukan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh pimpinan kami yang tadi disebutkan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Ibu sekalian. Nah jadi mohon ini bisa dibantu kerja tim hari ini. Ada 2 hal yang akan dilakukan. Pertama adalah kami akan melakukan wawancara. Wawancara itu kayak kalau kita lihat di TV-TV itu Pak, kayak narasumber gitu loh Pak. Nah bapak-bapak nanti ada TV saya lihat tuh tadi tuh di sana tuh, pindah ke situ. Nah itu diwawancarai kayak di televisi itu Pak. Jadi narasumber nanti akan bertanya, ada tim kami, ada Pak Si Hobing di sebelah saya ini, terus ada juga Bu Laila tadi yang disebut-sebut namanya, dan yang lainnya gitu, itu akan melakukan proses wawancara. Sebagian tim yang lain dipimpin oleh Pak Daud itu akan pergi ke lokasi. Tadi kami sudah sebentar melihat ke lokasi ya Pak Daudnya, untuk bisa mendapatkan kesan terhadap lokasi tersebut. Jadi ada 2 hal kita kerjakan secara simultan. Mohon maaf nanti kalau kemudian tim bekerja di desa ini gitu ya, ada beberapa orang asing tiba-tiba datang, mohon dimaklumi, mohon kerjasamanya bagi warga, dan tolong nanti bisa dibantu untuk beberapa hal. Jika kemudian ada yang bertanya, ada yang mengajak diskusi, mohon semuanya untuk dibantu, terutama nanti dari narasumber tentang hutan adat ini yang ingin diketahui oleh tim. Soal hutan adat ini memang menjadi salah satu kebijakan pemerintah saat sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi pemerintah saat sekarang ini di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo, dan kemudian diimplementasikan, dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas komando Ibu Menteri dan Pak Wakil Menteri. Kita melakukan yang namanya corrective action.
Pak Ketua, aksi korektif. Tadi disebutkan kenapa Inhutani bisa dikasih, sementara kami tidak. Kami kan sudah lama daripada Inhutani, gitu ya Pak ya, gitu. Nah, apa manfaatnya selama ini gitu? Kami ingin juga hidup dan bisa mengelola, mempertahankan, menjaga dan melestarikan hutan kami. Seperti itu. Nah, itulah yang sekarang ini mencoba diperbaiki oleh pemerintah saat sekarang, yaitu memberikan akses dan memberikan hak pengelolaan atau kemudian mengakui keberadaan hutan-hutan adat, wilayah-wilayah masyarakat adat selama ini. Karena kami tahu bahwa kami sadar bahwa yang namanya masyarakat adat, sepanjang mereka bisa mengelola hutan secara lestari, sumber daya alamnya, maka itu akan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Jadi ini adalah salah satu wujud dari aksi korektif dari kehadiran negara, Pak Kepala Adat, seperti itu. Betul bahwa jangan pula ketika nanti diakui nih, ditetapkan, jangan pula nanti diusir-usir Inhutaninya. Jadikanlah mereka seperti saudara, Pak. Karena itu akan lebih indah kalau kita bisa saling menghargai, saling bisa berkolaborasi, bekerja sama di dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti itu. Nanti kita akan diskusikan berbagai macam skemanya. Nah, yang terakhir, saya harus menyampaikan tentang proses kerja kita, gitu. Ini juga harus kita wanti-wanti ya, harus saya sampaikan bahwa kewenangan dari tim ini adalah melakukan verifikasi hutan adat. Jadi wilayah adatnya kan sudah ditetapkan, wilayah masyarakat hukum adatnya itu sudah ditetapkan lewat SK Bupati, gitu. Nah, kami di dalam wilayah masyarakat hukum adat itu ada yang namanya hutan adat. Kami akan fokus pada hutan adatnya, gitu. Nah, inilah yang akan kami jadikan sebagai fokus dari kegiatan ini nanti, gitu. Jadi segala informasi, segala pengetahuan itu akan fokus kami harapkan pada hutan adat tersebut, gitu. Itu Pak. Prosesnya nanti setelah ada verifikasi ini itu akan ada yang namanya sinkronisasi, pencocokan data. Jadi ada data-data yang juga kami kumpulkan tidak hanya dari pemerintah daerah, dari pemerintah provinsi, tapi juga dari berbagai macam kementerian dan lembaga, Pak. Mudah-mudahan itu tidak terlalu lama. Kalau kita targetkan sekitar tengah Juli ya, itu sudah ada keputusan yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat semua. Saya pikir itu apa yang bisa saya sampaikan secara singkat. Nanti kita akan lebih banyak ngobrol-ngobrolnya karena ini kan formal bahwa kami ibarat tamu itu harus ketuk pintu, harus mengucapkan salam. Hampir saja tadi telur yang saya injak itu nggak pecah kayaknya, tapi mudah-mudahan alhamdulillah sudah bisa pecah gitu. Nah, jadi kita sudah melewati prosesinya, mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik. Karena tadi Pak Kadus apa namanya Pak Kades atau Pak Kadus? Pak Kades menyampaikan pantun, saya pantun sebaris saja ingin menyampaikannya. Saya ingin menutupnya juga dengan pantun. Jalan-jalan ke Sebaju, alamnya indah dan sangat baik. Kami datang untuk bertamu, semoga bisa menjadi saudara yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, siapa namanya? Tahu ada hutan ada di sana? Tahu? Pernah ke sana nggak? Ngapain? Carikan. Oh gitu. Kira-kira saya mau nanya nih, kalau nanti ini jadi hutan adat, mau kita apakan? Dan untuk ditebang? Kan ditebang kan masih banyak duit. Oh, menjaga. Jadi bukan untuk ditebang nanti kita jual beli gitu. Kan kita dapat uangnya. Tapi kalau untuk kebutuhan
kebutuhan masyarakat, insya Allah kita Oh gitu. ya kalau untuk kebutuhan masyarakat di sini tetap Mahal kayu. Berarti tujuannya bersama ya, bukan untuk komersil kita jual, tapi untuk kita pertahankan karena manfaatnya banyak kan? Oke. Saya mau tanya ibu-ibu nih. Saya mau tanya, karena hutan adat itu kan bukan hanya untuk laki-laki saja, perempuan pun harus tahu gitu loh. Nanti ditanya sama Ibu A, tahu nggak ada hutan adat? Hutan yang mana Pak? Nah itu. Nah saya tanya dulu lah, kayaknya yang jilbabnya lebih terang warnanya nih, mungkin ibu yang pakai jilbab biru. Ibu siapa nih Bu? Jilbab biru Bu. Ibu pernah cari ikan di sana nggak Bu? Sering Bu ya? Sering Bu ya? Jadi banyak dapat ikan di sana Bu? Oh. Kalau itu hutannya kita tebang, ikannya masih ada nggak Bu? Tidak ada. Ada lagi ya? Jadi nggak bisa makan ikan apa tuh namanya? Lele ya? Jadi dijaga ya? Dijaga, oke sip. Berarti ini anak muda sudah, ibu-ibu sudah, sama bapak-bapak itu lagi mau saya tanya. Pertanyaannya apa? Kan kayak ujian. Nah, kenapa saya nanya begini? Saya pengen tahu komitmen orang dusun Subaju terhadap hutan itu bagaimana. Seperti gitu. Karena hutan ini bukan untuk 1-2 tahun Pak, tapi kan untuk turun-temurun. Kalau tujuan kita memang itu. Tapi kalau memang tujuannya untuk komersial, mau kita tebang, kita jadikan kayu, ya kami lebih baik balik kanan saja pulang. Nah, kira-kira begitu ya Pak ya. Nah, kira-kira saya nanya lah Bapak yang ini aja lah, kayaknya senior nih, Bapak yang tadi yang bajunya Adidas. Nama Bapak siapa? Al-Bahri. Oh gitu. Sering ke hutan Pak? sering lah dulu Ngapain Pak? cari ikan tuh. Nah, ada apa di hutan Pak selain ikan? Banyak tuh, ada rusa, kijang, ada semua di situ. Ada rusa kijang masih? Ada, rusa masih ada. Tahu batasnya hutan adat di situ? Tahu batasnya? Batas tahu, Batasnya? batas tahu tuh. Aku aja ngikut kami kemarin tuh. Oh gitu ikut ya? Menunjukkan batas. Waktu Tanpa batasnya ya? batas ikut tuh. Nanti kalau saya suruh ke lapangan tunjukkan batasnya, paham ya? Nanti saya kalau nanti saya minta ke lapangan, saya tes mana batas yang sebelah sini bisa menerangkan. Bisa ya? Kemarin tuh. Oh berarti kan paham ya? Oke itu aja Pak, saya udah banyak pengen tahu aja karena ini dia sama-sama mendengar, sama-sama melihat. Saya juga mau tahu komitmennya bagaimana. Tadi seperti kata Pak Saudi, berarti setuju semua ya? Syukur, alhamdulillah. Oke, mau tanya satu lagi. Ini kan hutan adat, terutama bapak-bapak. Ini mau dikelola bersama atau mau dibagi-bagi hutannya? Kelola bersama. Kelola bersama. Kurang mantap jawabannya. Kelola bersama. Makasih. Oke, Mas Bro. Ya, makasih Bapak Ibu. Mungkin yang perlu kami wawancarai di sini tokoh agama, Pak Kades mungkin bisa nunjuk nanti tokoh adat dan pertama kepala desa yang berdekatan dulu. Nah, monggo diatur Pak.